saka Ngayogyakarta, negeri paling penak, rasane koyo swarga, ora peduli donya dadi neraka. Nek kene tansah independen lan merdeka. Tanah lahirkan tata untuk rakyat, di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan dari Kampung Sukunan, saya sendiri sebagai Seksi Kebersihan Lingkungan Hidup akan menyampaikan sekilas kegiatan tentang pengelolaan sampah yang ada di kampung kami, untuk sedikit banyak mengerti tentang akan pentingnya pengelolaan sampah. Di dalam sudut pandang kita selama ini, sampah kalaupun kita tidak mengetahui secara paham, biasanya sampah selamanya tetap dianggap sampah. Sampah ternyata bisa menjadi sebuah sumber pemberdaya ketika kita kelola. Akan tetapi ketika sampah itu kita abaikan, kita buang sembarangan, menjadi sebuah ancaman dan akhirnya menjadi sebuah musibah. Nah, salah satu kampung kami sampai sekarang bisa melayani, salah satunya belajar tentang gimana caranya sistem pengelolaan sampah dengan sistem dipilah, dengan brand kami yaitu Swakelola Sampah Mandiri dengan istilah Sodako Sampah. Sekarang dengan istilah Sodako Sampah itu sudah berkembang dari berbagai macam kegiatan, salah satunya pengelolaan sampah sudah berkembang menjadi bank sampah. Bank sampah itu pun ada bank sampah individu dan bank sampah secara kelompok. Nah, setelah itu ada sampah yang bisa dijual, ada yang sampah layak kreasi. Layak kreasi nanti bisa dimanfaatkan untuk barang-barang kerajinan yang pada intinya bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk macam-macam barang ataupun kerajinan untuk kebutuhan keluarga ataupun secara individu. Ya. Dari macam-macam kerajinan itu ada kerajinan ataupun pemanfaatan dari sampah layak kreasi seperti bungkus kopi, bungkus sarimi, bungkus multo dan sebagainya. Dan yang lainnya ada sampah lagi seperti sampah kain perca, itu juga kita manfaatkan menjadi barang-barang kerajinan seperti untuk dompet, untuk tas ataupun yang lainnya. Nah, setelah itu juga ada limbah yang lainnya, salah satunya limbah gabus styrofoam, limbah kaca, terus sampah organik, itu juga kami proses. Kalau untuk gabus styrofoam itu bisa diproses untuk membuat batu bata ataupun benda-benda yang lainnya. Kalau kaca juga semacam itu, kita proses dengan sistem digiling, terus nantinya menjadi batu bata ataupun pot bunga dan sebagainya. Nah, khusus untuk sampah organik itu endingnya nanti kita ranahnya ke pertanian, karena kita mencoba untuk mendekatkan kepada kelompok-kelompok petani, warga Sukunan, kalau bisa kita gelurakan untuk bisa bercocok tanam dengan merubah pola sistem organik yang dulunya menjadi kimia. Kita ajak untuk gimana caranya untuk menanam dengan sistem tanaman organik. Mungkin itu sekilas perkenalan, sembari nanti kita lebih detail, lebih rincinya, karena di kampung kami sudah menjadi kampung wisata lingkungan berbasis masyarakat dan menjadi kampung atau laboratorium pengelolaan sampah secara mandiri. Banyak sekali teknologi-teknologi yang nanti bisa dilihat sembari kita observasi ke lapangan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diri. Ya, jadi kita dimulai dari sini. Ini adalah lumbung sampah, pool terakhir untuk sampah yang ada di Sukunan. Ya, jadi yang sudah masuk di lumbung sampah ini nantinya akan dijual. Di sini ada merasakan apa?
kita padahal di lumbung sampah. Kalau yang namanya sampah biasanya seperti apa? Bau, ya, bau, jijik dan lain-lain yang pokoknya kotor ya. Tapi kita di sini ada merasa bau? Oke. Karena di sini sampahnya sudah dikelola dengan dimulai dari rumah tangga, dimulai dari rumah masing-masing. Ini semuanya dipilah-pilah. Ya. Jadi nanti untuk cerita yang lebih lanjut bisa kita lihat di materi nanti. Ya. Ini yang namanya sampah di sini ternyata tidak menimbulkan bau. Penasaran nggak? Penasaran ya? Ya, ceritanya nanti bisa yang mau ditanyakan monggo silahkan. Nanti kita juga ada sesi di ruangan ya, untuk tanya jawab dan untuk memberikan materi yang lebih banyak lagi ya. Ini sampah sudah dipilah-pilah sesuai kriterianya. Ada sampah plastik ya, plastik di sini plastik tipis. Kemudian ada sampah botol, logam kaca, kaleng jadi satu. Yang di kamar nomor 1 ini adalah sampah kertas ya. Jadi sudah dipilah-pilah dimulai dari rumah masing-masing ya. Di rumah sudah disendirikan, plastik sendiri, kertas sendiri, logam kaca, botol-botol sendiri. Masuk di sini jadi sudah tidak ada bau lagi, tidak kotor lagi ya. Dari sini nanti akan dijual, hasil penjualannya masuk kas kampung. Di sini ada 2 macam, sedekah dan bank sampah. Yang di sini ada sedekah sampah, yang masuk bank sampah yang di sana. Kebetulan bukanya hanya hari Minggu saja ya. Kalau hari Minggu buka. Antara sedekah sampah dengan bank sampah itu sebenarnya sama-sama mengumpulkan sampah, hanya hasilnya nanti kalau yang sedekah sampah masuk kas kampung untuk kegiatan kampung. Kalau yang bank sampah kita dapat rekening sendiri dari mengumpulkan sampah. Kalau di tempat kita sampah dibuang sak gandone ya, Dok ya. Iya. Nah, itu yang kita harapkan, Bu. Setelah dari sini nanti jangan hanya mendengarkan cerita, kemudian melihat apa yang ada di Sukunan, tetapi adik-adik semuanya menjadi kader di lingkungan masing-masing. Ya, nanti setelah sampai di rumah ikut menerapkan apa yang ada di Sukunan ini. Itu yang kami harapkan. Jadi kita nanti akan bersama-sama menjaga lingkungan kita, menjaga bumi kita tercinta ini. Mau ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan kita di ruangan ya nanti. Monggo sekarang kita menuju ke beberapa unit kerajinan. Bisa dilihat dari sampah kita bisa membuat bermacam-macam kerajinan. Monggo. Ini salah satu titik di mana kalau di rumah sudah dikumpulkan ya dengan bagor-bagor atau cas kresek. Kalau udah penuh nanti dibawa sendiri masuk ke tong ini. Ini tong kita sediakan untuk 10 sampai 15 rumah. Kita cari yang paling dekat dengan rumah kita aja. Dari tong masuk ke lumbung sampah sudah ada petugasnya. Oke. Pupuk. Jadi ini tong ini punyanya ibu yang rumahnya di sini, yang itu punyanya ibu yang rumahnya di situ, yang di kanan jalan pun juga ada. Ya. Semua rumah sudah punya sendiri. Orang. Monggo, ini di sini unit kerajinan plastik ya, bermacam-macam kerajinan boleh. Monggo silakan. Silakan, enggak apa-apa. Harus masuk. Kalau di sini sepatunya nggak usah dilepas nggak apa-apa, tapi nanti kalau mau masuk rumah baru dilepas. Monggo silakan. Bisa dibeli. Ini di sini showroomnya. Kalau untuk produksinya di rumah masing-masing. Oh, produksinya di rumah. Itu yang buat siapa? Ya kita, Bu. Ibu-ibu warga di sini. Mama.
Sekelas ya, sukunan kelas gitu. Nah, aku nanda gitu. Jadi siji Tapi siji. Kangen deh. biar anakku bisa kelas karo Nana bisa kelas. Mangkene Mbak Mina iku ya. Kamu Pak Ya, Iya masak. Ada khas alami, tapi listrik dalam. salah satunya ya bapak yang ada di sini Pak Iswanto. Tahun 2004 kita sudah mulai launching satu kampung. Kalau awal mulai dari tahun 2000-an sudah dimulai dari rumah kiri kanan diajak. Kita menghimbau untuk seluruh warga ikut, tapi nggih karena yang namanya manusia ya Pak tidak bisa semuanya sama keinginannya ya. Untuk membuat beberapa kerajinan tangan. Nah, ini untuk Ya, menjaga saya lihat di kelembapan. draping itu membuat Menjaga tempat duduknya kesegarannya, menggunakan ini tor beton bertahan 2 keramik. sampai 3 hari. Ini bisa untuk Tetap meja, segar, ya. bisa untuk tempat duduk. Jadi ini Nanti pelumas dibentuk alami. buahnya-buahnya, Ada yang ngelimnya bertanyakan? pakai lem silikon, lem kaca. Sudah jelas? Saya sudah membuat di Dan rumah. sekarang ini. Saya sudah membuat ini. Jadi ini khusus Ya, yang eco punya brick. rumah di sini ya. Cowok karena Iya, ini. cek, Bu. Nah, ini pipis Untuk ini memberikan sebuah motivasi. Ya, itu bisa ya. difermentasi dari sini, Dari foto, Bu. dari botol. kompos Jadi cair. Nanti membuat ini difermentasi sebanyak-banyaknya, gula Jawa yang sebanyak-banyaknya belum diisi benar-benar sampai padat Terus tuh. dengan EM4. Ya kan? Terus nanti EM4 itu atau berlomba pematinya, gini, setiap murid biobakteri-nya wajib ya. membuat ini satu. Jadi biasanya Nanti yang dapatnya biobakteri banyak. kan untuk memacu ya. Ya, kalau saya Nah, bisa. Kita beli EM4. Dari beberapa bank sampah yang ada di Sleman, saya wajib ya. Air hujan ya. Ternyata bisa. Air hujan Kemudian ini bilang, bisa kita manfaatkan oh tidak ada, untuk mungkin mencuci plastik itu aja. di sini atau untuk berhubungan. Gitu ya. Nanti bisa bikin kami tunjukkan, Bu. Nanti kita Ini bikin. yang buang begitu aja ya. Ini yang bekas alami ini. Kita besok butuh air gitu. Oke. Karena adik-adik akan menghendaki air panasnya benar-benar mendidih. Airnya dialirkan seperempat aja, seperempat pipa. Sembari nunggu masakannya matang, tapi airnya karena kecil sudah mendapatkan air panas yang sudah mendidih, bisa sembari buat kopi, sembari nunggu ya gitu ya. Ini jadi hemat energi. Ya, airnya ini salah satunya kami mencoba pemanfaatan air hujan. Itu di sebelah ujung itu pemanfaatan air hujan. Ya, air hujan kan biasanya kan ada kotoran dan sebagainya, tidak usah khawatir. Ada alternatif atau cara untuk membunuh bakteri itu. Ada yang tahu? Itu menggunakan, kalau kami sebutnya itu klorin diffuser itu. Oh, dicoba setelah gempa 2006, isinya dari rumah terbuat dari batu batako styrofoam. Rumah tahan gempa. Nanti ada pembuatannya di sana nanti. Itu nanti mau berangkat Ibu Sulatu, yuk monggo. Lanjut. Kokoh kan. Oleh Kabut. Herbel loh. Herbel. ini namanya foto ini foto sebelum gede. Ini alat untuk pembuatan bentuk alas. Oh. Aku
bakar sate. Nah ini contohnya. Ini namanya briket areng. Ini dari kulit kacang bisa, tempurung kelapa bisa, bonggol jagung bisa. Bonggol jagung atau kulit kacang atau tempurung kelapa kita masukkan di sini, dibakar di sini tapi tidak menjadi abu, cuma hitam. Setelah hitam diambil, terus ditumbuk, dicampur dengan lem kanji. Setelah itu dijemur, dicetak terus dijemur seperti ini. Cetakannya di sebelah situ, Bu. Asal hasilnya ini digunakan untuk mengawetkan kayu menjadi tatapan seperti tatapan oli seperti ini. Ini digunakan untuk mengawetkan kayu biar nggak dimakan busuk. Di sebelah sini ada parutan gabus tirup. Air limbah monggo. Berarti dia saluran mampu ini soalnya air limbah yang dimasukkan sini. Itu nangkal itu bakternya yang mengolah limbahnya. Emang bau ini kecuali air hujan, biar ada tingkahnya kan digunakan untuk pengairan sawah, perikanan, tidak mencemari lagi. Ada yang ditanyakan sebelum enggak? Dusun Surungan ini merupakan salah satu desa wisata terkait dengan pengelolaan lingkungan. Dari pengelolaan lingkungan ini rupanya bisa menjadi bahan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Maka ketika pelajaran IPS, siswa-siswa kelas 8, khususnya kelas 8B, itu kami ajak ke Dusun Sukunan ini untuk belajar secara langsung kepada Bapak Ibu pengelola kampung wisata Sukunan, agar para peserta didik melihat langsung bagaimana pengelolaan lingkungan di Sukunan ini. Tadi mulai dari TPS itu kita sudah melihat bersama, ternyata ya memang sesuatu yang tidak kita duga itu bisa kita manfaatkan. Sampah yang barangkali selama ini kita anggap tidak berguna, tidak bermanfaat, ternyata bisa digunakan. Lalu bersama kami itu juga ada para pengurus OSIS, harapannya nanti bisa ditularkan atau bisa diserap, kemudian barangkali bisa dimanfaatkan, diterapkan di sekolah. Begitu Ibu terkait dengan tujuan kunjungan kami. Yang pertama itu berkaitan dengan pembelajaran IPS, lalu barangkali apa yang kami peroleh nanti bisa diterapkan di sekolah atau bermanfaat di rumah kami. Ini ada beberapa permasalahan tentang sampah. Kira-kira permasalahan sampah itu apa saja? Ini permasalahan sampah itu
akibat pertambahan penduduk, kemudian perubahan pola konsumsi. Kalau dulu, zaman dulu ya, biasanya kalau makan dibungkusnya pakai daun. Daun itu organik, tidak mengganggu ekosistem ya. Tapi kalau sekarang kan biasa pakai kemasan kertas ataupun plastik, bahkan mungkin pakai styrofoam. Nah, itu yang menambah permasalahan sampah. Kemudian perilaku masyarakat ya. Kalau yang dulunya biasanya cuma dibuang begitu saja, kalau sekarang harus ada aturannya. Kemudian tingkat pelayanan sampah yang terbatas, tidak semua tempat diambil sampahnya oleh pemerintah ya. Jadi beberapa lokasi sampahnya harus diolah sendiri. Kemudian harus ada kepastian hukum atau tanggung jawab dari masyarakat sekitar. Kemudian ini kesadaran masyarakat yang harus benar-benar kita tingkatkan. Beberapa aturan atau hukum yang bersinggungan dengan sampah, terutama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ya. Ini benar-benar membantu tentang pengelolaan sampah. Ini yang kita lakukan di Sukunan. Setiap rumah wajib memilah sampah sesuai jenis. Ada kertas, ada plastik, ada logam kaca. Kemudian kalau sudah penuh di rumah, dibawa sendiri masuk ke drain. Kemudian dari drain, ya tadi sudah dilihat ya, ada drain 3. Nah, itu kita sediakan untuk 10 sampai 15 rumah. Jadi kita cari yang paling dekat dengan rumah kita saja. Kemudian dari drain masuk ke lumbung sampah, nanti ada petugas yang khusus dari tim pengelola sampah. Kemudian kita juga ada himbauan, kita tidak boleh memakai popok sekali pakai untuk bayi. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih punya adik kecil? Biasanya kalau di rumah dipakai pampers nggak? Nah, itu namanya popok sekali pakai. Itu tidak sehat. Tidak sehat untuk siapa? Tidak sehat untuk adiknya ya. Karena apa? Yang namanya pipis itu kalau lama-lama kena kulit bisa mengakibatkan ruam ya, ada bakterinya itu. Kemudian tidak sehat juga untuk lingkungan. Karena apa? Pampers itu dibuat dari apa loh? Ada yang tahu? Pampers itu dibuat dari pulp, P-U-L-P, pulp tulisannya ya, tapi bacanya pulp. Itu adalah bur yang berasal dari kayu ya. Nah, kalau banyak kayu hutan ditebang dibuat pampers, kita akan apa? Kehilangan banyak sekali hutan. Nah, makanya sekarang banyak ada banjir, tanah longsor, itu karena hutannya sudah banyak yang ditebangi. Kemudian himbauan yang lain, kalau belanja kita kalau bisa membawa tas sendiri dari rumah. Makanya kemarin ada aturan ya, kalau di supermarket itu harus pakai bayar kalau pakai tas kresek. Itu karena apa? Supaya kita mau membawa sendiri, itu mengurangi sampah nantinya. Kemudian kalau menyajikan makanan, nah sekarang kebetulan ada snacknya, kita tidak boleh pakai kardus. Bukan tidak boleh, tetapi mengurangi ya. Sebisa mungkin kita tidak pakai kardus, tetapi pakai piring lepek ya, supaya nantinya masih bisa dipakai lagi. Karena kalau pakai kardusnya nanti juga akan menambah timbulan sampah. Kemudian kita juga
warga di Sukunan ini melakukan kerja bakti lingkungan sebulan sekali. Kemudian kita juga dilarang, ada larangan di Sukunan ini, larangan untuk membakar sampah. Kalau di rumahnya adik-adik sampahnya diapakan? Dibakar ya, biasa itu. Dulu di sini juga dibakar, tetapi kalau sekarang ada larangan membakar sampah. Kemudian dilarang memakai kotak makanan dari gabus styrofoam. Nah, ini perilaku zaman dulu seperti ini. Dulu pun di tempat kita juga seperti itu. Sampahnya dibakar. Tetapi kalau dibakar menimbulkan apa? Asap yang akan sampahnya kalau dibakar berbahaya karena ada gas dioksin yang bisa menyebabkan kanker. Yang namanya gas dioksin itu bahayanya 350 kali lebih besar daripada asap rokok. Misalnya kalau asap rokok itu bahayanya cuma 10, ini gas dioksin itu 350 kali lebih banyak. Jadi milih asap rokok apa asap sampah? Jangan memilih ya, karena yang namanya asap dimanapun tetap yang namanya asap berbahaya ya. Ada efeknya. Nih, ini akibat sampah yang tidak dikelola. Biasanya ada, tadi sudah disebutkan ya, ada kotor, ada bau, menjadi sarang penyakit, pemandangan jelek, kemudian sungai menjadi mampet, mengakibatkan banjir, kemudian longsor. Dan sebenarnya dengan sampah kita, kalau kita pandai-pandai mengelola, kita akan mendapat sesuatu yang lebih berkah lagi. Jadi kalau tidak dikelola akan merugi. Sistem pengelolaan sampah yang ada di Sukunan. Sampah kita bagi menjadi 3. Sampah yang laku dijual, yang nantinya akan dikumpulkan tadi yang sudah terkumpul di TPS itu tadi ya, kemudian akan dijual bersama. Hasilnya, hasil penjualan nanti akan dimasukkan ke kas kampung untuk kegiatan kampung. Misalnya kita ada 17-an, ada panggung, kita sudah tidak ditarik iuran lagi, jadi uangnya dari kas kampung semuanya. Kemudian ada juga sampah yang dapat diolah tetapi tidak laku dijual ya. Jadi harus kita olah dulu, misalnya kita jadikan ini seperti ini berasal dari, ada yang tahu, bungkus energen ya. Ini jadi tas ransel. Dari sampah ini bisa dijual 100 sampai 150.000. Ya, jadi ternyata kalau kita bersahabat dengan sampah bisa menjadi berkah bagi kita ya. Kemudian ada lagi sampah yang tidak laku dijual dan tidak dapat diolah. Nah, ini baru kita batasi. Kemudian akan nantinya juga akan masuk ke TPA Piungan. Kemudian ini pelaksanaan yang ada di Sukunan ini ada 2 model, sodako sampah yang masuk lumbung sampah dan juga ada bank sampah. Kurang lebih 2 bulan sekali kita bisa menghasilkan antara kurang lebih 1 juta dari menjual sampah. Ini hanya satu lingkup, satu RW saja ya. Oke, kemudian ada juga sampah yang berbahaya, sampah B3, sampah yang bahan berbahaya dan beracun.
seperti ada lampu, kemudian baterai. Ini tidak boleh dibuang sembarangan dan tidak laku dijual. Elektronik ya, kemudian tempat kosmetik ini tidak boleh dicampur dengan sampah yang lainnya. Ini obat pestisida ya, jadi kita harus menangani B3 ini. Kalau di sini kebetulan di lingkungan kami ada pengelolaan sampah, jadi B3-nya masih urusan pemerintah. Kampanye yang sering kita lakukan namanya kampanye 3R, reduce, reuse, recycle ya. Reduce itu mengurangi sampah, jadi sebisa mungkin kalau kita belanja membawa dari rumah, berarti kan kita sudah mengurangi sampah. Kemudian ya, R yang kedua adalah reuse, menggunakan kembali ya. Misalnya adik-adik sering kalau sekolah membawa bekal enggak? Ada yang bawa, ada yang enggak ya. Nah, kalau bawa bekal minum misalnya, pakai botol yang jangan sekali pakai. Jangan beli minuman mineral yang hanya sekali pakai ya. Beli botol yang bagus sekali, setiap hari diisi air matang, itu malah lebih sehat. Dan itu pun juga sudah kita mereuse, menggunakan kembali ya. Kemudian R yang ketiga adalah recycle. Seperti di Sukunan kita sudah merecycle atau memproduksi ulang sampah menjadi beberapa macam kerajinan. Kita di sini banyak dikunjungi, tidak hanya dari Indonesia saja, tidak hanya dari Jogja saja, tetapi dari luar daerah pun ada, bahkan orang bule pun pernah datang ke sini. Terakhir dari Australia seminggu yang lalu, rombongan dari Queensland, Australia. Ini kita selain kunjungan juga memberikan pelatihan, belajar di Sukunan membuat aneka kerajinan. Ini adalah prestasi Sukunan ya. Yang pertama, kita pernah menjadi juara pertama program daur ulang nasional tahun 2004. Kemudian best practice pengelolaan sampah berbasis masyarakat tingkat nasional tahun 2006. Kita pernah juara pertama Green and Clean Provinsi Yogyakarta. Kita pernah menjadi juara pertama Desa Wisata Tumbuh. Kita menjadi Kampung Iklim Nasional tahun 2012, dan terakhir kemarin kita mendapat juara 1 Sanitasi Award tahun 2014. Ini dulu kita pernah diundang ke Istana Negara, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Kemudian ini Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Kambuaya, datang ke Sukunan. Ini ceritanya sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi penampungan sampah itu ada di rumah yang kecil ya, Iya. Iya. Terus dari masing-masing bilik itu kan jenis sampahnya sendiri-sendiri, ada yang kaca, ada yang plastik, kertas, ada yang mungkin sampah basah atau gimana itu. Nah terus yang dikelola oleh para warga di dusun Sukunan ini misalnya mau membuat apa ini tadi tas misalnya, itu juga bahannya mengambil di situ apa sampah sendiri yang masih ada di rumah kita, terus kita kelola sendiri. Kemudian yang kedua,
sampah yang berupa misalnya sayur-sayuran, bisa makanan dan sebagainya tadi diantaranya diolah sendiri ya Bu ya? Menjadi pupuk. Terus yang dikirim ke piungan itu sampah yang seperti apa itu? Dan itu pengirimannya itu memerlukan biaya pengiriman atau diambil oleh pemerintah? Saya kira itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Memang sampah mulai dari rumah sudah dipilah-pilah. Kertas sendiri, plastik tipis sendiri, kemudian logam kaca, botol-botol sendiri. Kemudian yang organik sudah ada komposter tersendiri. Nah, itu nanti yang akan masuk ke TPA piungan itu yang tidak laku dijual, dan itu nanti semua yang ada di lumbung sampah itu dibawa oleh yang beli. Laku tidak laku semuanya dibeli ya. Kemudian yang biasanya yang tidak laku itu hanya sedikit sekali, berapa persen saja. Yang tidak laku dijual itu seperti tadi ada Pampers, ada styrofoam, kemudian plastik-plastik yang beraluminium foil seperti ini ya. Ini kan di belakangnya aluminium foil ya, itu tidak laku dijual. Jadi nantinya akan masuk ke piungan. Nah, tetapi karena di Sukunan ini sudah ada 3R tadi, reduce, reuse, recycle, sampah kita yang residu sudah berkurang sangat banyak sekali, termasuk sampah yang nantinya akan kita buat kerajinan ini tidak masuk di lumbung sampah Bu. Jadi dari rumah sudah kita sosialisasi untuk cara motongnya. Kalau potong di bawah semua, supaya kita nanti bisa ambil gambarnya sama. Kalau dipotong atas semua seperti itu, jadi motifnya lebih bagus. Dari rumah nanti disendirikan, tidak dicampur dengan sampah yang lain. Dari rumah sudah disendirikan, nanti langsung dibawa ke unit plastik tadi yang ada kerajinan plastik, itu di situ unit plastiknya. Nanti ini pun kita beli Bu, tidak hanya kita terima begitu saja. Satu saset ini harganya Rp10. Dihitung bijian. Jadi nanti kalau sudah terkumpul 100, kita dapat uang 1.000. Dikumpulkan. Tapi perlu diketahui bahwa di Sukunan ini tidak menerima sampah dari luar, karena kita berusaha untuk menyelesaikan atau masalah sampah kita sendiri. Kalau kita menampung dari luar, berarti kita menampung sampah. Monggo, ada lagi? Tentang pemasaran dari hasil kerajinan ini kemana Ibu? Kebetulan kalau untuk pemasaran kita di sini ada showroom, tetapi kita biasanya lebih banyak pesanan. Kita buka web untuk online. Pesanan kita hampir setiap bulan kita dapat pesanan Bu. Kalau ada seminar ataupun acara yang berhubungan dengan lingkungan hidup, kita biasanya dapat pesanan. Seperti kemarin pada waktu bulan puasa, kita mendapat pesanan tas untuk seminar 500 piece. Pesanan tidak hanya dari Indonesia saja, bahkan dari luar negeri pun kita sering mendapat pesanan. Kalau misalnya pembuat tas semacam itu kan perlu keterampilan, dia itu sudah punya keterampilan untuk membuat tas. Nah, itu apakah sudah ada petugasnya sendiri yang membuat tas, atau setiap rumah diajari buat tas? Kita biasanya
di unit ini ada anggota-anggota yang anggota tetap. Nanti kita bisa ambil bahannya di unit, bisa juga punya kita sendiri. Kalau untuk pengrajinnya, siapapun yang mau membuat dipersilahkan. Setiap warga di Sukunan ini monggo bisa. Semoga yang saya ceritakan ini tadi bisa diserap dengan baik, bisa diterima, dan semoga bermanfaat. Saya berharap adik-adik datang ke sini tidak hanya mendengarkan cerita saja, melihat apa yang ada di Sukunan, tetapi semoga nanti bisa diterapkan. Paling tidak nanti ada ibu kepala sekolah ya, nanti minta fasilitas di sekolahan untuk tempat-tempat yang sesuai dengan di Sukunan. Untuk daun-daunan disendirikan, kemudian untuk yang non-organik disendirikan. Itu pun nanti seandainya nanti terkelola, tinggal memanggil pengepul, sudah laku Bu. Nanti ada nomor pengepulnya, kalau serasa dibutuhkan saya siap memberikan nomor untuk pengepulnya. Cerita dari saya cukupkan sekian. Banyak salah kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.